Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya bilangkan di Instagram dan Facebook, saya akan bicara tentang Madrasah Islam Matan. Materi ini akan saya sampaikan awalnya di kelas sejarah Ketapang yang udah kami rancang, dan saya udah sebar juga posternya walau belum kita sebar tempat dan waktunya. Namun sayang, pandemi rupanya milih bengkak dulu di bulan Ramadan tahun ini. Kita ngomongkan tentang Madrasah Islam Matan. Ini saya angkat dari artikel yang saya tulis juga di ketapang.wordpress.com yang sumbernya dari Bang Marote, tulisan Bang Marote di Pontianak Post tentang masjid-masjid tua di Ketapang. Salah satunya mengangkat tentang Madrasah Islam Matan. Kenapa Madrasah Islam Matan diangkat di tulisan serial masjid-masjid tua di Ketapang? Karena Madrasah Islam Matan ini merupakan salah satu fasilitas pelengkap di Masjid Jami Matan. Matan yang saya sebut ini adalah Matan Kerajaan Matan yang ada di Ketapang atau berpusat di Mulyakerta. Jadi Kerajaan Matan itu merupakan kelanjutan dari Kesultanan Matan yang terakhir ibu kotanya ada di Tanjung Pura. Panembahan Sabran memindahkan pada 1876, kemudian pada 1884 memimpin atas usulan dari Haji Muhammad Ali, Datuk Kaya Laksamana. Beliau mendirikanlah masjid di Kampung Kaum. Masjid di Kampung Punggawa dulunya, di Kampung Punggawa, nanti pada zaman Pangeran Laksamana dipecah dari Kampung Punggawa dan jadi di Kampung Banjar dengan Kampung Kaum. Nah, kebetulan posisinya memang di Kampung Kaum dan memang diisi oleh suku Kaum. Pemimpinnya 400 orang untuk mendirikan masjid. Semua biaya pembangunan ditanggung oleh Panembahan. Masjid Jami Matan ini posisinya ada di depan Masjid At-Taqwa. Nanti kita akan bicara tentang itu. Karena udah ada masjid, biasanya akan diikuti dengan adanya madrasah. Tapi waktu itu belum bernama Madrasah Islam Matan. Belum ada lembaganya maksudnya. Baru ngaji-ngaji bantongan. Pengurus Madrasah Islam Matan bertujuan atau ingin berniat mendirikan bibliotek atau taman bacaan. Nah, tujuan itu akan dicapai dengan crowdfunding ketika sekarang, kalau zaman dulu namanya menjual andel. Jadi siapa yang mau, ayo kita sama-sama. Ini perlu fasilitas, ini perlu buku, ini perlu pengajar, ini perlu lantai, ini perlu papan, ini perlu atap. Ayo kita sama-sama menjual andil. Karena tadinya madrasah udah dibantu oleh Gusti Muhammad Sonan. Di seberang kota didirikan namanya Hismet the Quran. Hismet the Quran ini, His itu sekolah dasar rakyat, HIS, Hollands Inlander School. Kalau saya tidak salah itu maknanya, kepanjangannya maksud saya itu akronimnya HIS. Kemudian Med the Quran, berarti sekalian belajar Quran. Ini coraknya adalah corak Muhammadiyah yang pertama kali mendirikan Hismet the Quran. Jadi yang membangun juga kelihatan nanti pada 1940 kita kedatangan dokter dari Surabaya, namanya Dr. Raden Suharso, menantu dari Raden Agus Jam, Dr. Raden Agus Jam, yang kemudian menjadi panitia pembangunan, ketua panitia pembangunan dengan pelindung Gusti Muhammad Saunan. Nah, tapi tidak didirikan di Kauman, tapi didirikan di dekat Rumah Sakit Ketapang, di seberang sini, di seberang dari Ketapang. Ulama yang pernah ada di Ketapang yang sangat hebat-hebat. Yang pertama lulusan Saulatiah itu Mufti Abdus Samad. Mufti Abdus Samad ini yang pernah saya datangi makamnya di Saigon, Pontianak. Beliau Mufti Abdus Samad ini Mufti Pontianak sekaligus pengajar di Madrasah Saigoniyah di Saigon. Kemudian ada juga Ki Haji Ali Usman. Haji Ali Usman ini yang paling hebat adalah anggota Dewan Konstituante dari Masyumi Kalbar ke nasional. Kemudian juga mendirikan Unisba, Universitas Islam Bandung.
Nah, Kiai Haji Ali Usman ini juga setelah kemerdekaan pada 1942 itu kan Jepang menutup Madrasah Islamatan dengan Hizmet Al-Quran, ditutup oleh Jepang. Setelah kemerdekaan, sekitar 3 tahun setelah kemerdekaan, 2 tahun 3 tahun setelah kemerdekaan, barulah Kiai Haji Ali Usman mendirikan lagi sekolah namanya SMIP Radatul Islamiyah, sekolah menengah Islam pertama Radatul Islamiyah, sekolah Islam pertama cabang dari Bawari Pontianak. Beliau awalnya mengajar di Bawari Pontianak, kemudian datang ke Kauman juga mendirikan SMIP RI tadi. Kiai Haji Ali Usman punya teman namanya adik tingkat sebenarnya, namanya Kiai Haji Mohtar Nasir, sebutlah kepala Kemenak saat itu di Ketapang. Ada foto-fotonya yang dibagikan oleh Dr. Simon. Beliau saat beliau khutbah, umurnya baru 27 tahun waktu itu. Beliau juga lulusan Saulatiyah. Jadi tiga-tiga yang saya sebut ini, Kiai Haji Mufti Abdul Samad, Kiai Haji Ali Usman, dan Mohtar Nasir ini juga. Kiai Haji Mohtar Nasir adalah lulusan Mekah, lulusan Hijaz, Mekah dan Madinah. Nah, Kiai Haji Mohtar Nasir, kalau Kiai Haji Ali Usman tadi tingkat nasionalnya Dewan Konstituan dan pendiri Universitas Islam Bandung. Nah, kalau Kiai Haji Mohtar Nasir ini, beliau pindah dari Ketapang, kemudian menjadi pegawai di Urais Kemenak, Kementerian Agama, lalu menjadi kepala Kemenak DKI Jakarta. Bayangkan orang Ketapang tuh. Lalu menjadi Imam Masjid Istiqlal Jakarta setelah beliau pensiun. Dan ini paling lama Imam Masjid paling lama beliau, sampai beliau wafat kalau saya tidak salah. Jadi kita punya ulama-ulama seperti itu yang pada dasarnya juga dididik di madrasah, walaupun belum bernama Madrasah Islamatan, tapi sudah ada di masjid Islam di masjid itu, Masjid Jami. Pada 1942 madrasah ditutup, guru-gurunya banyak yang menjadi korban penyungkupan itu dipenggal kepalanya. Yang paling mengenaskan Dr. Agus Jam, mertua dari Dr. Suharto yang saya bilang tadi, juga disungkup. Yang paling membuat rugi orang Ketapang adalah Penembahan Sauman. Raja kita juga menjadi korban penyungkupan, ditipu, kemudian disungkup, dan sampai hari ini dinyatakan hilang. Berikutnya setelah kemerdekaan, setelah kita bebas, alumni dari MIM dan Hizmet Al-Quran menjadi pondasi awal, pengajar-pengajar awal dari lembaga-lembaga pendidikan di awal kemerdekaan kita. MIM, juga Hizmet Al-Quran, termasuk juga SMIP RI tadi, sudah berperan dan mewarnai sejarah kita. Sekarang kita mestinya juga mampu menghikmati, mengambil hikmah dari perjuangan-perjuangan pendahulu kita. Kita jangan sampai kalah, kita harus terus berjuang, kita harus terus bermanfaat, supaya hari ini, kalau masa lalu adalah sejarah bagi hari ini, mudah-mudahan hari ini adalah sejarah juga bagi masa depan. Mungkin kita akan mendirikan Madrasah Islamatan dengan cara tadi mengambil andil. Ya, makasih udah menyaksikan ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajaran, paling tidak mendapatkan perspektif baru bahwa dunia pendidikan Islam di Ketapang, dunia pendidikan di Ketapang sudah sangat maju zaman dulu dan sudah sangat bermanfaat bagi lingkungannya. Saatnya kita berperan, saatnya kita mengambil peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.